Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan mengenai selayang pandang PSPP. Kami akan memberikan gambaran singkat mengenai PSPP. Apa itu PSPP? PSPP adalah software open source untuk statistik ya. Kalau untuk statistik sangat mungkin Anda semua sudah mengenal yang namanya SPSS, Statistical Program for Social Science. Nah, SPSS ini memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah dia merupakan suatu software yang proprietary, closed source. Suatu program yang untuk mendapatkannya konsumen, pengguna, user harus membayar. Jadi sebenarnya SPSS itu bukan software gratisan, tapi software komersil. Untuk mendapatkannya, untuk bisa menggunakannya, seharusnya pengguna harus membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini pembuat SPSS itu orang-orang dari IBM sekarang ya yang mengembangkan. Kemudian IBM ini juga menjualnya dengan harga yang telah mereka tentukan. Jadi sebenarnya SPSS itu bukan merupakan suatu software yang gratisan, tapi seharusnya berbayar. Tapi banyak di antara kita yang terkesan tidak mau peduli dengan itu ya. Merasa bahwa semua software itu gratisan, nggak perlu bayar. Kalaupun harusnya berbayar ya carilah krek-krekannya. Nah, persepsinya seperti itu. Itu adalah persepsi yang salah. Mengapa? Karena kita telah melanggar lisensi, telah melanggar perjanjian penggunaan. Kalau di Windows biasanya ada istilah End User License Agreement. Di situ disebutkan ini software bisa digunakan untuk berapa user atau diinstal berapa kali dan sebagainya. Nah, maka kami menyarankan bagi pengguna SPSS seharusnya Anda membayar kalau Anda mau tetap menggunakan SPSS. Namun kalau Anda bersikeras tidak mau membayar, alangkah lebih baiknya menggunakan software open source. Dan untuk software statistik yang open source salah satunya adalah PSPP. PSPP mempunyai tampilan yang mirip dengan SPSS. Begitu juga dengan fungsinya. Dapat Anda lihat untuk worksheetnya sama dengan SPSS, ada dua macam ya, variable view dan data view. Ini untuk data view, ini variable view. Kemudian ini menunya hampir sama, mirip saya kira. Transform pun juga hampir sama ya menunya dengan SPSS. Analyze untuk menganalisis atau uji statistiknya menggunakan apa saja. Nah, tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya SPSS seharusnya membayar, sedangkan untuk PSPP tidak perlu membayar. Karena SPSS termasuk proprietary software komersil. Kemudian PSPP open source dengan lisensi
GPL, GNU Public License versi 3 kalau tidak salah. Mungkin nanti kalau ada yang salah mohon untuk dikoreksi ya. Mengapa kita seharusnya tidak membajak software? Kita seharusnya memakai open source. Ya, sebenarnya itu adalah pilihan. Bagi yang mau menggunakan software berbayar, silahkan. Tapi ya ikuti aturan main yang telah ditetapkan. Ya. Semisal Anda ingin makan nasi, ya belilah nasi atau beli beras. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan nasi sendiri atau menghasilkan beras sendiri ya. Kecuali Anda adalah seorang petani ya, petani padi, Anda menanam kemudian memanen, menyimpan padi itu untuk diri sendiri, setelah padi jadi beras diolah menjadi nasi ya. Itu Anda nikmati sendiri mulai proses pembuatan sampai Anda konsumsi nasinya, it's okay, karena Anda bisa menghasilkan sendiri, Anda bebas ya. Tapi dalam hal software ini, terutama SPSS, apakah Anda bisa membuatnya sendiri? Nah, kalau Anda nggak bisa membuatnya sendiri, Anda otomatis mengandalkan orang lain, menggunakan software dari orang lain. Dalam hal ini SPSS ini kan yang membuat bukan Anda, ini para developer, yang sekarang developernya itu bernaung di bawah IBM. IBM perusahaan komputer besar sudah puluhan tahun ya, jadi kita tidak perlu meragukan kualitasnya. SPSS software yang sangat berkualitas. Begitu juga dengan perusahaannya sangat bona fide. Nah, kembali ke masalah pembajakan. Kalau mau beli beras ya beli ya. Anda pengen beras, dapat beras ya beli ke warung terdekat. Harganya berapa? Misalnya 13.000 per kilogram. Ya, oke, beli, bayar. Anda dapat beras. Tapi kalau Anda nggak mau bayar dan Anda tetap mengambil berasnya, itu namanya apa? Nah, bisa dikatakan mungkin ya mencuri lah, merampok. Nah, yang jelas itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Begitu pula dengan penggunaan software bajakan. Software tersebut seharusnya ya, untuk menggunakannya konsumen harus membayar dulu, atau mungkin ada material, it's okay, tapi untuk dapat menggunakan secara penuh ya harus membayar. Itu aturan mainnya. Kalau tidak mau membayar ya cari yang lain kan. Sebenarnya kayak gitu sih. Hidup itu jangan dibuat susah ya. Kalau ternyata ada alternatif dari SPSS dan kita nggak mampu untuk membeli, ngapain kita memaksakan diri? Janganlah memaksakan diri ya, memberatkan diri sendiri, bikin susah sendiri ya. Apalagi dengan melakukan hal yang tidak terpuji. Kasihan ya para developernya. Developer SPSS itu sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk membuat software yang sedemikian bagusnya. Jadi hargailah para developer itu. Kalau memang harus membayar ya membayar ya. Kalau tidak mau ya pakai open source, salah satunya PSPP ini. Baik. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Untuk hari ini saya
cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.